Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen di dalam organisasi publik. Kami mengambil PT Pertamina sebagai organisasi publik yang akan kami analisis. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Ada saya Imelda Putri, ditemani rekan-rekan saya, Anggia Nurnasma, Daru Bagas, Yusuf Bestiar, Muhammad Lukman, Fira Salsabila. Nah, sebagai pembuka, saya akan menjelaskan dulu nih tentang PT Pertamina di awalnya. Nama organisasi mereka PT Pertamina bersifat persero. Untuk kondisi diambil dari laporan tahun 2020. Nah, pada tahun 2020, Pertamina mengucurkan dana untuk pengembangan kompetensi pegawai mencapai total sebesar 192,2 miliar. Memiliki peran sangat strategis yang membawahi 5 subholding yang bergerak di bidang energi. Untuk yang pertama ada upstream subholding, secara operasional dijalankan oleh PT Pertamina Hulu Energi, dan yang kedua ada gas subholding, dijalankan oleh PT Perusahaan Gas Negara, yang ketiga ada refinery and petrochemical subholding, dijalankan oleh PT Kilang Pertamina Internasional, yang keempat Power and NRI subholding dijalankan oleh PT Pertamina Power Indonesia. Untuk yang terakhir, Commercial and Trading Subholding dijalankan oleh PT Patra Niaga. Nah, kalau kita lihat bersama nih, pada tahun 2020 ini, Pertamina berani untuk mengeluarkan dana yang cukup besar untuk pengembangan sumber daya manusia yang ada. Selain itu, Pertamina juga mengoperasikan bisnis shipping company melalui PT Pertamina International Shipping. Nah, semakin kita mengenal PT Pertamina lebih dalam, awalnya kita harus tahu dulu nih visi misi dari perusahaan mereka itu seperti apa. Untuk visi tentunya Pertamina ingin menjadi perusahaan trading energi dan manajemen logistik kelas dunia. Yang pertama, perusahaan melakukan kegiatan usaha di semua bidang energi. Sudah kita lihat bersama, tadi ada 5 subholding. Dan yang kedua, menjalankan usaha di bidang manajemen logistik. Yang ketiga, menjadi perusahaan terdepan di bidang energi dan manajemen logistik. Dan yang keempat, untuk menjalankan visi-visi di atas, perusahaan mengelola secara profesional untuk menjadi yang terdepan dan mandiri dalam skala nasional nih, khususnya pada tahun 2017. Untuk melanjutkannya akan saya serahkan ke rekan saya, Anggia. Oke, saya Anggia yang akan melanjutkan Imelda untuk membacakan misinya. Untuk memaksimalkan value change bisnis energi dan manajemen logistik skala nasional dengan menjalankan perusahaan secara dinamis, profesional, dan kompetitif. Yang pertama, mendukung upaya peningkatan market share fuel trending Pertamina Group melalui layanan total solusi untuk meningkatkan value of customer. Yang kedua, meningkatkan efisiensi perusahaan di segala lini. Yang ketiga, memiliki sumber daya manusia yang profesional dan juga kompetitif. Lalu yang keempat, memiliki kemandirian keuangan untuk mendukung kegiatan operasional dan juga kebutuhan investasi. Yang kelima, peningkatan aset mandiri untuk mendukung pencapaian profit perusahaan. Yang terakhir, yang keenam, meningkatkan daya saing produk dengan memperoleh sumber yang kompetitif. Lalu ada juga tata nilai yang selalu bersinergi dengan PT Pertamina. Sejak tanggal 11 Agustus 2020, nilai-nilai akhlak BUMN itu telah diadopsi seutuhnya dan dileburkan dengan tata nilai 6C Pertamina, sehingga menjadi nilai-nilai utama akhlak Pertamina yang merupakan nilai-nilai utama yang wajib diimplementasikan di seluruh anak perusahaan dan perusahaan afiliasi terkonsolidasi Pertamina Group. Nah, akhlak wajib ini menjadi identitas perilaku keseharian dan juga perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kerja secara berkelanjutan. Nah, dari akhlak sendiri, dari huruf A, yaitu amanah, artinya memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Lalu dari K, yaitu kompeten, artinya itu terus belajar dan juga mengembangkan kapabilitas. Yang H ada harmonis, yaitu saling peduli dan juga menghargai perbedaan. Lalu dari L yaitu loyal, yang artinya berdedikasi dan menguntungkan kepentingan bangsa dan negara. Lalu yang A ada adiktif, yang artinya itu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan apapun menghadapi perubahan.
Yang terakhir dari K, ada kolaboratif yang artinya itu membangun kerjasama yang sinergis. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Umay. Baik, aku bakal melanjutin tujuan PT Pertamina. Tujuan PT Pertamina ini adalah sebuah perusahaan seperti Pertamina, pastinya mempunyai tujuan yang mana kita tahu bahwa jika sebuah perusahaan itu didirikan, pastinya perusahaan tersebut memiliki tujuan yang pasti dan selalu ingin berkembang. Jadi yang pertama, tujuannya adalah menjadi produsen minyak dan gas dan penyedia produk turunan minyak dan gas terbesar di Indonesia. Terus yang kedua, ada memiliki unit-unit pengolahan dengan tingkat kehandalan, efisiensi, dan daya saing tinggi. Yang ketiga, ada merupakan pemasok bahan bakar, bahan baku, dan produk turunan minyak dan gas yang handal, menjadi pemimpin pasar dan memiliki jaringan infrastruktur berdaya saing tinggi. Kemudian yang keempat ada menjadi perusahaan penyedia produk minyak dan gas yang menerapkan standar pelayanan tinggi kepada pelanggan. Yang kelima ada menjadi perusahaan nasional yang menghasilkan keuntungan terbesar yang mampu membiayai investasinya secara prudent dan memberikan kontribusi signifikan kepada keuangan negara. Yang keenam, ada merupakan perusahaan yang menerapkan sistem informasi dan teknologi mutakhir untuk mendorong efisiensi dan transparansi operasi, menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja, dan lingkungan berstandar tinggi dan menjadi tempat bekerja pilihan bagi SDM berkualitas. Dan yang terakhir ada menjadi pusat lingkungan bisnis yang sehat dan pusat sumber daya minyak dan gas dengan kemampuan riset dan pengembangan yang tinggi. Selanjutnya, dan orang-orang juga boleh dilanjutkan. Strategi organisasi untuk mencapai tujuan pada waktu yang diharapkan. 1. Memfokuskan pada usaha inti di bidang minyak, gas, dan bahan bakar nabati. 2. Meletakkan landasan komersial sebagai pertimbangan terpenting dalam semua keputusan bisnisnya. Yang ketiga, menerapkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi setara dengan perusahaan publik, memperkerjakan sumber daya manusia terbaik di bidangnya, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Yang kelima, membangun lingkungan bisnis yang sehat bersama mitra bisnis yang profesional, terpercaya, dan berintegritas. Yang keenam, itu adalah melakukan investasi untuk menopang pertumbuhan dengan menopang pertumbuhan kemampuan sendiri maupun bekerja sama dengan mitra bisnis yang terpercaya. Yang ketujuh adalah membangun kemampuan teknologi riset dan pengembangan bersama dengan perguruan tinggi dan lembaga ilmu pengetahuan lainnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Babas. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Selanjutnya ada pandangan kelompok kami mengenai penggunaan sistem informasi atau IT terhadap strategi organisasi pada PT Pertamina Persero. Pandangan kami yang pertama adalah Pertamina ini sudah memperhatikan semua aspek-aspek yang mana kita ketahui bertujuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Kita juga tahu bahwa Pertamina yang mengupgrade kemampuan teknologi dan semacamnya agar Pertamina ini tidak ketinggalan zaman dan bisa survive untuk nantinya. Lalu Pertamina pun menggunakan metode ERP dari SAP R-3 ke generasi MySAP untuk sebuah sistem informasi yang mana kita tahu sistem informasi yang berbasis ERP ini mengubah pencatatan yang sebelumnya dicatat manual, ini bisa dicatat dengan sistem komputerisasi yang pastinya sangat bersinergitas dan real time. Saya yakin pastinya Pertamina akan menjadi perusahaan yang berbasis perminyakan, itu akan survive lebih lama, dan pastinya juga akan menjadi perusahaan yang besar seperti saat ini yang malah kita ketahui. Mengapa saya begitu yakin dengan pendapat saya atau pendapat kami sekelompok bahwa Pertamina akan menjadi perusahaan yang memiliki persentase survive yang tinggi dan akan menjadi perusahaan yang besar untuk beberapa jangka waktu ke depan? Yaitu karena usaha yang dipunyai Pertamina ini sangatlah banyak, yang mana kita ketahui bahwa usaha yang kita dibarengi dengan adanya strategi pastinya akan memperoleh tujuan yang baik. Bisa kita lihat juga dengan teorinya W sama dengan F kali S.
Kita anggap S ini merupakan tujuan Pertamina yang mempunyai arti sama dengan kemajuan perusahaan tersebut. Lalu dalam pencatatan Pertamina juga harus bisa mengimbangi dengan mempergunakan minyak atau semacamnya itu dengan baik dan seefisien mungkin. Lalu yang pendapat kami yang kedua itu penerapan teknologi informasi atau IT pada suatu perusahaan memerlukan biaya yang cukup besar dengan memungkinkan resiko kegagalan yang cukup besar juga. Namun secara bersamaan penerapan IT juga memberikan peluang atau kesempatan terjadinya transformasi dan produktivitas bisnis yang lebih berjalan. Nah, adanya keterbatasan sumber daya seperti data, sistem aplikasi, teknologi, fasilitas, dan sumber daya manusia, serta adanya kebutuhan informasi yang berkualitas maupun faktor utama mengapa pemanfaatan teknologi informasi perlu direncanakan secara sistematis. Karena itu diperlukan adanya panduan atau tata kelola yang mengatur bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dalam organisasi. Panduan ini selanjutnya dikenal dengan istilah informatika, information Technology Governance atau IT Governance adalah bentuk suatu pertanggungjawaban para pimpinan puncak dan manajer pelaksana yang merupakan bagian yang terintegral dengan pengaturan perusahaan mencakupi kepemimpinan dan struktur organisasi serta proses-proses yang menjamin untuk mendukung pengelolaan IT dan menindaklanjuti sasaran dan strategi organisasi. Nah, IT juga memiliki peranan cukup penting dalam kemajuan dan dukungan terhadap bisnis, proses sebuah perusahaan atau organisasi. Maka dari itu, menurut pandangan kami, PT Pertamina Persero sebagai perusahaan minyak dan gas besar di Indonesia juga menggunakan peran IT dalam pendukung bisnis proses yang dilakukannya. Perhatian yang besar juga para pimpinan redaksi tentang peran IT ini dibuktikan dengan dilakukannya pengawasan, pengelolaan kemajuan dan dukungan terhadap bisnis proses sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, terus juga selain dilakukannya pengawasan, peran divisi IT juga pada perusahaan ini dapat dilakukan pemeliharaan dan pengendalian yang cukup baik, serta setiap penggunaan investasi hingga sumber daya manusia yang berperan di dalamnya itu diatur sedemikian rupa sehingga divisi IT pada PT Pertamina tetap dipandang sebagai aset perusahaan. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Lalu yang ketiga yaitu PT Pertamina ini mengharuskan perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat dan maksimal di era revolusi industri digitalisasi ini. Sebagai salah satu langkah yang dilakukan ialah penerapan digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Program digitalisasi SPBU ini sudah mulai terlihat hasilnya. Salah satunya pengimplementasian pembayaran non-tunai melalui beberapa aplikasi yang merupakan hasil kolaborasi dengan badan usaha milik negara atau BUMN. Digitalisasi SPBU akan menjadi platform dasar untuk mengembangkan sistem digitalisasi selanjutnya seperti self-service, automatic order, loyalty program, dan customer profiling. Dengan ini, PT Pertamina akan menunjukkan betapa mudahnya sistem pembayaran serta menjamin ketersediaan pasokan BBM. Diharapkan layanan self-service ini dan layanan cashless ini bisa memudahkan masyarakat tidak harus bertransaksi dengan uang tunai. Dan bisa kita lihat, perusahaan ini terus-menerus melakukan upaya digitalisasi dan mengubah lifestyle konsumen dengan menggunakan e-payment semakin tinggi. Terutama di kaum milenial, sehingga diharapkan masyarakat non-milenial juga tidak ketinggalan dan beradaptasi dengan perubahan era digitalisasi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.